action let's go 수업 건물을 찾으러 Selamat sore Ibu, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nama saya Rosa Fatika Maharani. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pentingnya konsumsi buah dan sayur setiap hari. Mohon maaf Ibu, izin bertanya, Ibu mempunyai anak usia berapa sekarang? 4 tahun, Mbak. Baik, 4 tahun ya Ibu. 4 tahun itu berarti belum masuk usia sekolah ya? Belum. Ya, ini pentingnya konsumsi buah dan sayur setiap hari itu pada anak usia prasekolah, jadi belum sekolah. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya ingin memberikan soal-soal. Ini bisa Ibu kerjakan ya. Ini ada 4 soal. Ini berisi tentang materi yang akan saya jelaskan. Ini saya berikan untuk mengetahui pengetahuan Ibu sebelum saya menjelaskan materi ini. Silakan bisa dikerjakan dulu, Ibu. Sudah, Mbak? Oh iya. Baik, saya simpan dulu ya Ibu. Kemudian kita lanjut ke materinya ya. Jadi ini ada pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari pada anak usia prasekolah. Yang pertama, pembahasannya mengenai perbedaan buah dan sayur. Perbedaan buah dan sayur yang pertama beda dari asal bagian tanamnya. Buah itu kan berasal dari biji, tetapi nanti dia berkembangnya melalui proses penyerbukan. Kemudian kalau sayur itu dari benih kan, kalau benih itu sayur baiknya ditanam di tanah. Kalau sayuran itu tidak melalui proses penyerbukan. Kalau dari biji itu ditanam di tanah juga bisa, tetapi lebih efektifnya buah itu nanti melalui proses penyerbukan. Kemudian yang kedua ada beda dari kandungan gizinya. Kalau buah itu mengandung serat. Serat itu memperlancar dalam proses pencernaan. Kemudian kalau kalium itu bergunanya untuk kekuatan otot, kemudian untuk meningkatkan cairan tubuh pada anak. Selain itu ada kandungan vitamin C dalam buah. Vitamin C itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga anak itu tidak mudah terserang penyakit. Sedangkan kandungan gizi dari sayur itu yang pertama ada asam folat. Asam folat ini sebenarnya bagus pada saat perkembangan janin. Jadi untuk ibu hamil, tetapi kalau untuk anak-anak itu bagus untuk meningkatkan sel-sel dalam tubuh, kemudian juga bagus untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau zat besi itu bagusnya itu untuk kecerdasan otak, kemudian juga membantu mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian ada kandungan magnesium dalam sayur. Kandungan magnesium dalam sayur itu mencegah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit bawaan seperti penyakit jantung, kemudian diabetes, seperti itu. Kemudian ini juga bisa untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian kalsium memperkuat tulang dan gigi. Seperti itu. Kalau kalium tadi sudah dijelaskan. Kemudian beda aturan konsumsi harian. Kalau rekomendasi dari WHO, dalam satu hari itu mengkonsumsi buah dan sayur itu sebanyak 4-5 porsi atau 400 gram. Kalau per gramnya itu berarti jadi 75 gram. Lebih spesifiknya lagi, mengkonsumsi buah itu sebanyak 2 porsi. Misalnya pada saat sarapan atau pada saat sarapan dan pada saat makan malam. Kemudian kalau sayurannya itu 3 porsi pada saat makan malam, makan siang maupun makan pagi sarapan. Kemudian yang terakhir itu ada beda dari manfaatnya. Manfaat buah yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh tadi dengan vitamin C. Contohnya ada jeruk, kemudian pisang, mangga, nanas. Kemudian terhindar dari dehidrasi, berarti buah-buahan yang mengandung kalium. Itu juga pisang bisa, kemudian semangka, melon. Selanjutnya yaitu baik untuk kesehatan pencernaan.
pencernaan, berarti makanan-makanan yang mengandung serat seperti pepaya. Selanjutnya menangkal radikal bebas, itu menggunakan vitamin C. Sama untuk sumber energi itu juga kalau misalkan anak kurang cairan itu juga sumber energinya kurang, berarti menggunakan buah-buahan yang mengandung kalium. Sedangkan manfaat sayur itu yang pertama berproduksi dan memelihara sel tubuh. Ini fungsi dari asam folat. Kalau sayuran itu yang baik dari keseluruhan manfaat sayur ini, yang baik itu mengkonsumsi bayam, kemudian mengkonsumsi brokoli, kacang-kacangan seperti itu. Kemudian mencegah anemia menurunkan tekanan darah, kemudian memperkuat tulang, tadi bisa menggunakan kalsium, terus mencegah penyakit jantung, kemudian meningkatkan keseimbangan cairan. Selanjutnya dampak apa yang terjadi pada anak usia prasekolah apabila tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Dampaknya yang pertama, badannya lemas kan, dan anak menjadi tidak aktif bermain karena tadi kurangnya sumber energi itu bisa dari kurangnya cairan juga. Kemudian menghambat pencernaan, anak jadi sulit BAB. Kemudian melemahkan sistem kekebalan tubuh karena kurang asupan vitamin C. Kemudian menyebabkan penyakit degeneratif karena tadi kurangnya magnesium. Kemudian alasan anak usia prasekolah kurang dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Yang pertama, karena anak itu tidak mau mencoba makanan jenis baru. Jadi anak itu biasanya kan berkecimpung di zona nyamannya. Jadi kalau misalkan anak itu mencoba jenis sayuran baru, itu anak akan cenderung takut rasanya tidak enak. Kemudian sayur dan buah di rumah tidak tersedia setiap hari. Jadi kan anak jadi kurang familiar terhadap buah dan sayur, sehingga anak menjadi tidak suka terhadap buah dan sayur. Selanjutnya, orang tua tidak mengikutsertakan anak dalam menyediakan sayur dan buah di rumah. Menyediakan sayur itu berarti bisa anak diikutkan dalam berbelanja buah dan sayur, atau mungkin di rumah punya kebun, jadi anak bisa diajak untuk berkebun, menanam buah-buahan, menanam tanaman untuk yang bisa menjadi buah, dan menanam sayuran. Kemudian menunya kurang bervariasi, misalnya bisa buah itu tidak hanya dimakan mentah buah gitu, maksudnya ya hanya buah, mungkin bisa diolah menjadi jus buah atau sup buah, kemudian bisa dicampurkan dalam puding. Lalu kalau sayurannya itu bisa dibuat sup, bisa dibuat puding juga, itu bisa. Kemudian anak tidak suka terhadap jenis buah dan sayur tertentu. Lalu kurangnya ketersediaan buah dan sayur di rumah. Cara meningkatkan minat anak untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari supaya anak tidak kurang dalam mengkonsumsi sayur, yang pertama bisa mengikutsertakan anak dalam penyediaan buah dan sayur. Tadi mengajak anak berkebun atau mengajak anak ikut berbelanja. Kemudian yang kedua, mengizinkan anak untuk membantu menyiapkan sayur dan buah. Menyiapkan sayur dan buah berarti mengizinkan anak untuk berkecimpung di dapur. Misalnya aku memasak sayur atau menyiapkan sayur di mangkok, di piring yang akan dia makan. Kemudian buah itu mungkin memotong-motong buah seperti itu. Kemudian kenalkan nama atau jenis sayur dan buah yang akan dikonsumsi. Kalau kan ada tuh nama buah yang unik ya, buah naga gitu kan. Mungkin kan kalau terdengar naga gitu kan, mungkin bagi anak-anak itu naga yang seperti di film-film kartun yang menyemburkan api seperti itu. Jadi bisa dikenalkan buah naga itu buah yang seperti apa, kemudian nanti rasanya seperti apa, khasiatnya juga bisa. Lalu yang keempat itu ada menyajikan buah dan sayur dengan potongan yang menarik. Kan sekarang itu lagi viral ya, lagi ngetren gitu Ibu, mengenai menyiapkan bekal untuk anak sekolah, itu kan dihias-hias. Sekarang juga ada cetakan-cetakan untuk buah. Jadi sekarang bisa menyajikan buah dan sayur dengan potongan yang menarik. Kemudian yang kelima, memodifikasi bentuk dan buah sayur ke model lain.
mengolah buah menjadi sup buah, kemudian sayuran menjadi puding. Oke, Ibu, saya sudah selesai menjelaskan materi mengenai konsumsi buah dan sayur setiap hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, tidak ya. Untuk sesi yang terakhir saya akan memberikan soal yang sama seperti tadi. Ini untuk mengukur kepahaman Ibu. Silakan Ibu bisa diisi kembali. Udah, Mbak. Baik, saya ambil ya Bu. Pasalnya sudah selesai, Ibu juga sudah menyelesaikan post-nya. Kemudian tadi kerjasama Ibu bagus sekali. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama Ibu. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go.